Kehidupan sosial. Kehidupan bercocok tanamnya dikenal dengan berhuma, yaitu teknik bercocok tanam dengan cara membersihkan hutan dan menanaminya. Setelah tanah tidak subur, maka mereka akan berpindah ke tempat lain yang masih subur dan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang. Pada perkembangannya mulai menetapkan kehidupan bercocok tanam pada tanah-tanah persawahan. Tempat tinggal. Telah tinggal menetap di suatu tempat, mereka tinggal di sekitar rumah tersebut dengan cara bercocok tanam dan memelihara hewan-hewan jenis tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah hidup menetap. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia telah dapat menguasai alam lingkungan. Dengan hidup menetap merupakan titik awal dan perkembangan kehidupan manusia untuk mencapai kemajuan. Dengan hidup menetap, akal pikiran manusia mulai berkembang dan mengerti akan perubahan-perubahan hidup yang terjadi. Jumlah anggota kelompoknya semakin besar, sehingga membuat kelompok-kelompok perkampungan. Meskipun mereka masih sering berpindah-pindah tempat tinggal. Populasi penduduk meningkat. Usia rata-rata manusia masa ini 35 tahun. Muncul kegiatan kehidupan perkampungan. Oleh karena itu, dibuat peraturan untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Diangkat seorang pemimpin yang berwibawa, kuat, dan disegani untuk mengatur para anggotanya. Mereka hidup bergotong royong, sehingga mereka saling melengkapi, saling membantu, dan saling berinteraksi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan ekonomi. Mereka telah mengenal sistem barter, di mana terjadi pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sistem barter merupakan langkah awal bagi munculnya sistem perdagangan atau sistem ekonomi dalam masyarakat. Hubungan antar anggota. Masyarakat semakin erat baik itu di lingkungan daerah tersebut maupun di luar daerah. Sistem perdagangan semakin berkembang seiring dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat. Untuk memperlancar diperlukan suatu tempat khusus bagi pertemuan antara pedagang dan pembeli yang pada perkembangannya disebut dengan pasar. Melalui pasar, masyarakat dapat memenuhi sebuah kebutuhan hidupnya. Kehidupan budaya pada masa bercocok tanam. Kebudayaan semakin berkembang pesat. Manusia telah dapat mengembangkan dirinya untuk menciptakan kebudayaan yang lebih baik. Peninggalan kebudayaan manusia pada masa bercocok tanam semakin banyak dan beragam, baik yang terbuat dari tanah liat, batu, maupun tulang. Hasil kebudayaan pada masa bercocok tanam antara lain beliung persegi, kapak lonjong, mata panah, gerabah, perhiasan, bangunan megalitikum seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, punden, berundak, waruga, arka. Kepercayaan. Pada masa ini, kepercayaan masyarakat semakin bertambah. Bahkan, masyarakat juga mempunyai konsep tentang apa yang terjadi dengan seseorang yang telah meninggal. Inti kepercayaan, yaitu penghormatan dan pemujaan kepada roh nenek moyang sebagai suatu kepercayaan yang berkembang di seluruh dunia. Di Indonesia, kepercayaan dan pemujaan terhadap roh nenek moyang terlihat melalui peninggalan berupa tugu-tugu batu atau bangunan megalitikum yang letaknya di puncak bukit, di lereng gunung, atau tempat yang lebih tinggi dari daratan sekitarnya. Hal ini muncul dari anggapan masyarakat bahwa roh-roh tersebut berada pada suatu tempat yang lebih tinggi. Terdapat peninggalan yang berhubungan dengan kepercayaan, yaitu terdapat kebudayaan batu besar seperti menhir, dolmen, sarkofagus, waruga, arka, serta punden berundak. Kepercayaan masyarakat pada masa ini diwujudkan dalam berbagai upacara tradisi megalitikum, upacara-upacara keagamaan, persembahan kepada dewa, dan upacara penguburan mayat yang dibekali dengan benda milik pribadi ke kuburnya. Terdapat kepala suku yang memiliki kekuasaan dan tanggung jawab penuh terhadap kelompok sukunya. Seorang kepala suku dapat mengatur dan melindungi kelompok sukunya dari segala bentuk ancaman seperti ancaman dari binatang buas, ancaman dari kelompok lainnya, ancaman dari wabah penyakit. Roh nenek moyang selalu mengawasi kelompok masyarakatnya. Kepala suku berhak mengambil keputusan apapun.
Wujud kepercayaan pada masa ini tampak dengan dihasilkan bangunan megalit seperti menhir, dolmen, keranda, kubur batu, dan lain-lain. Adanya bangunan megalit menunjukkan bahwa pemujaan roh nenek moyang mempunyai tempat penting dalam kehidupan rohani pada masa itu. Pada masa itu telah ada pula upacara yang berkaitan erat dengan kepercayaan atau agama. Teknologi. Pada masa bercocok tanam, kebudayaan orang-orang purba mengalami perkembangan yang luar biasa. Pada masa ini terjadi revolusi secara besar-besaran dalam peradaban manusia, yaitu dari kehidupan food gathering menjadi food producing, sehingga terjadi perubahan yang sangat mendalam dan luas dalam seluruh kehidupan umat manusia.